tabung dan rekayasa genetik. Yang kedua, hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri sah. Ketiga, diawasi oleh pemerintah. Juri, jika pihak kontra mengkhawatirkan bagaimana jika orang-orang miskin ingin melakukan bayi tabung, kami akan memberikan subsidi untuk masyarakat kalangan bawah agar mereka tidak terbebani akan hal ini. Semoga memberikan. Ya, terima kasih untuk pembicara pertama dari pihak oposisi. Untuk membuka kasus dari pihak oposisi, saya persilakan pembicara pertama. Saya akan mulai dalam 3, 2, 1 respon saya. Dia mengatakan bahwa ini akan diawasi oleh pemerintah. Diawasi pemerintah seperti apa? Aku tidak menjelaskan bagaimana pemerintah akan mengawasi ini, dan itu tidak bisa dikredit juri. Oke, masuk ke karakterisasi, masuk ke posisi kami. Oke, baik, kami amini bahwa rekayasa bayi tabung dan genetika itu adalah teknologi canggih. Ketika kamu ingin merekayasa sel itu sama dengan hanya kamu memanipulasi bayi kamu sendiri. Oke, aktor rentan di sisi kami adalah sepasang kekasih yang dan anak bayi yang belum lahir. Karena apa? Karena mereka yang merasakan dampak besarnya seperti apa pada akhirnya. Oke, goals kami di sisi kami, goals dari bos ini di kedua sisi itu sama. Kami ingin mencegah keturunan dan memperbanyak sumber daya manusia, akan tetapi memperbolehkan bayi tabung dan rekayasa genetika itu kami tolak karena ini akan menimbulkan banyak dampak juri. Oke, apa yang menjadi konteks pada mas ini? Satu, mengapa pada akhirnya bayi tabung dan rekayasa genetika itu kami tolak? Poin A, karena masalah moral dan etika manusia. Poin B, beban masyarakat akan naik. Poin 2, apa dampak jika ini diperbolehkan? Satu, pola pikir masyarakat akan meremehkan sistem ini, seperti mereka tidak akan lagi memikirkan bagaimana kesehatan kandungan mereka. Mereka akan berpikir bahwa saya akan membuat bayi tabung saja, dan saya tidak akan menjaga pola hidup saya. Oke, apa hasil yang akan disampaikan jika rekayasa genetika dan bayi tabung itu tidak diperbolehkan? Ibu hamil akan menjaga kesehatan bayinya dan tidak mengandalkan rekayasa genetika ini. Maka mekanisme yang kami tawarkan itu program screening gratis kepada masyarakat, yang dimana program ini menggantikan rekayasa genetika itu. Dengan begitu Bangga menolak mosi. Terima kasih untuk pembicara pertama dari pihak oposisi. Selanjutnya untuk pihak penjelasan, saya persilakan pembicara kedua. Disclaimer bahwa argumen kami hanya untuk kepentingan debat dan tidak mempresentasikan diri saya. Saya Yola memulai debat dalam hitungan 3, 2, dan 1. Mari analisis mengapa di pihak oposisi keliru sedari awal. Oke, yang pertama mereka akan memperbanyak sumber daya manusia. Juri sadari bagaimana mereka akan memperbanyak sumber daya manusia jika mereka akan melarang penggunaan bayi tabung dan rekayasa genetika itu sendiri. Bukankah ini akan menghambat bagaimana sumber daya manusia itu akan berjalan pada akhirnya. Oke,
maksud dari rumah sakit bersertifikasi yang kami maksud artinya memiliki dokter yang dapat menangani dan mempunyai pemahaman tentang baik tabung dan rekayasa identifikasi sendiri, sehingga di sisi kami untuk kegagalan itu 90% tidak akan terjadi. Yang kedua, siapa yang bisa melakukan proses baik tabung dan identifikasi sendiri? Juri. Di sisi kami menerapkan bahwa yang bisa melakukan hal tersebut hanya pasangan suami istri yang sah dengan melampirkan bukti dari buku nikah sebelum ingin melakukan proses baik tabung dan rekayasa pada akhirnya, sehingga kecurangan yang dikhawatirkan tim oposisi itu tidak akan ada di sisi kami. Yang ketiga, ini akan diawasi oleh pemerintah. Sebelumnya mereka telah membidas bagaimana pengawasan ini akan berjalan di sisi kami, dan saya sendiri akan menjelaskan. Pemerintah akan memberikan prosedur kepada instansi rumah sakit yang terkait sehingga untuk kekhawatiran mereka akan gagal proses baik tabung atau rekayasa genetika 90% akan berhasil di sisi kami. Yang keempat, kami akan memberikan subsidi kepada kalangan masyarakat bawah. Subsidi ini akan berlaku ke masyarakat kalangan bawah untuk melakukan baik tabung atau rekayasa genetika, agar tidak ada kesenjangan sosial, sehingga itu ada dalam sisi kami. Juri, mengapa di sisi kami ingin memperbolehkan baik tabung atau rekayasa genetika? Juri, di sisi kami ingin mencegah penyakit turunan. Bayangkan kalau ada pasangan yang ingin memiliki anak tapi terhalang oleh penyakit mereka, maka kami hadir untuk memberikan solusi dengan adanya rekayasa genetika dan baik tabung itu sendiri. Maka dari itu gambaran. Oke, terima kasih pembicara kedua dari pihak pro. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra. Saya Fauzia melanjutkan kasus dalam 3, 2, 1. Juri, maksud kita kali ini adalah dewan ini akan memperbolehkan bayi tabung dan rekayasa genetika untuk mencegah penyakit keturunan. Jadi ketika mereka hadir dan mengatakan kami akan melarang rekayasa genetika bayi tabung itu salah dan benar-benar di sisi kami. Pun kamu juga bilang, kamu bilang bahwa rekayasa genetika bayi tabung itu tidak sepenuhnya berhasil. Dan di sisi kamu itu tidak ada yang menjamin hal itu tidak ada yang menjamin hal itu akan tetap baik di sisi kamu, karena kamu nggak pernah jelasin kepada kita semua mekanisme seperti apa yang kamu mau, mekanisme seperti apa yang kamu tawarkan kepada kita semua. Tapi mari masuk dunia kami. Kenapa kami tidak mau memperbolehkan hal itu? Satu, karena masalah moral dan etika kemanusiaan. Juri, ketika rekayasa genetika dilakukan, banyak masyarakat yang merasa kalau bayi mereka itu seperti produk percobaan. Mereka merasa hak mereka akan dilanggar dari sisi moralitas karena menganggap anak yang saya lahirkan itu hanya jadi bahan percobaan. Pun ketika anak itu lahir, mereka akan merasa beda dengan anak yang lahir dengan rekayasa genetika. Akhirnya anak itu akan merasa bahwa saya harus jadi sempurna seperti mereka, dan saya rasa dari sisi agama manusia itu diciptakan sempurna itu. Jadi ketika kamu memperbolehkan rekayasa genetika ini, sama saja kamu melanggar apa yang sudah diberikan kepada kamu. Dua, beban biaya akan naik. Juri, bayangkan ketika rekayasa genetika ini sangat mahal dan hanya orang tertentu saja lah yang bisa melakukan ini, dan itu nggak akan seefektif itu di sisi kamu, karena rekayasa genetika itu hanya mengganti sel yang rusak. Pun itu ketika kamu mengganti sel yang rusak itu juga akan terkena sel-sel lainnya, bukan? Jadi anak yang lahir itu akan tetap terkena penyakit keturunan seperti cacat misalnya. Tapi apa dampak ketika ini diperbolehkan? Satu, perubahan pemikiran masyarakat dengan semerta-merta akan berubah.
Misal mereka akan berpikir bahwa oh saya lahir dengan rekayasa genetika, jadi saya nggak perlu untuk mengatur pola makan saya, menjaga imun saya dan lain sebagainya. Padahal rekayasa genetika itu nggak sepenuhnya menjamin kesehatan kamu. Kamu juga pasti akan merasa sakit karena pola kehidupan kamu itu nggak kamu jaga. Pun kamu akan merasa kecewa pada akhirnya kepada dokter karena kamu sudah membayar mahal-mahal, tapi ketika bayi kamu itu lahir dan akan cacat, pada akhirnya padahal kamu sudah berharap kalau bayi yang kamu lahirkan itu nggak sesuai harapan. Tapi apa output ketika ini tercapai? Apa output yang akan tercapai ketika ini tidak dilakukan? Ibu hamil akan tetap menjaga kesehatan dia seperti menjaga pola makan dia, menjaga pola makan dia dan pola kehidupan dia agar bayi yang akan mereka lahirkan itu sehat tanpa mengandalkan rekayasa genetika. Tapi apa mekanisme yang akan kami berikan ketika ini berjalan di dunia kami? Pemerintah menyediakan program screening gratis yang dimana pasangan itu akan diperiksa ketika mereka punya penyakit turunan seperti tramasila, yang dimana penyakit ini akan menimbulkan pembekuan darah. Jadi itu yang akan kami perbaiki terlebih dahulu. Untuk semua alasan bakal menjawab musik. Terima kasih pembicara kedua dari tim kontra untuk merespon kasus. Saya undang pembicara ketiga dari sisi pemerintah. Untuk berdebat dipersilakan. Baik, menurut saya Evan, disclaimer bahwa argumen dalam kesempatan hari ini hanya untuk perolehan debat dan tidak merepresentasikan diri saya. Saya masuk dalam tema 3, 2, dan 1. Yang terhormat, mari analisis mengapa pada akhirnya argumen yang dipaparkan lawan itu sudah tinggi dari awal. Tetapi mereka mengatakan hadir dengan mengatakan bahwasanya mereka menolak bahwa adanya bayi tabung dan rekayasa genetika itu sendiri. Lalu kedua mereka hadir dengan mengatakan bahwasanya mereka itu mengatakan bahwa tim kami menunjukkan mereka menolak hal itu. Lalu mereka bilang bahwa kami tidak menolak itu dan disebutnya dari awal. Lalu pada akhirnya mereka hadir lagi dengan mengatakan bahwa mereka menolak. Saya bingung kemana alat perdebasan yang dibawakan oleh tim lawan pada akhirnya. Kedua, mereka mengatakan bahwa ibu akan menjaga bayinya. Namun apakah ini bisa menghilangkan fakta bahwasanya bahwa penyakit dari ibunya akan menurun kepada anaknya? Itu tidak pernah dilakukan dari tadi. Kedua, mereka akan membawakan mekanisme yaitu screening gratis kepada pasangan itu sendiri, yang dimana itu akan melakukan pengecekan kepada pasangan itu. Lalu apa dampak lanjut? Apa tindakan lanjut dari itu? Apakah mereka cuma dicek saja? Lalu bagaimana pada akhirnya jika mereka berdua mempunyai penyakit turunan? Lalu bagaimana jika mereka bisa mengantisipasikan bahwa bagaimana pada saatnya bahwa kakak itu ingin memiliki anak, lalu mereka sudah mengetahui dari pengecekan itu bagaimana tim oposisi dapat menjalankan hal itu. Kedua, mereka mengatakan bahwa ini akan dimenangkan paradigma dan merasa anaknya menjadi bahan percobaan. Tapi dalam diri yang formal, saya tekankan sekali lagi bahwasanya baik tabung dan rekayasa genetika itu bukan menjadi bahan percobaan, tapi itu adalah prosedur bagaimana pada akhirnya bayi itu akan ditemukan dari penyakit turunan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Pun jadi jika mereka merasakan beda, itu pun saya rasa itu tidak bisa dikritisi karena mereka itu cuma dihilangkan penyakitnya saja, bukan diubah secara struktur dan fungsinya itu sendiri. Oke, pun mari masuk ke argumen saya. Saya dibacakan sekali lagi dulu bahwa kita hanya mengizinkan bayi tabung dan rekayasa genetika pada untuk mencegah penyakit keturunan saja, bukan untuk keturunan bayinya. Oke, mari masuk ke ranah argumentasi saya. Kenapa di sini kenapa di sini itu berbeda saja? Bayangkan dulu bahwasanya akan ada sekasih sepasang suami istri yang ingin mempunyai keturunan. Namun mereka terhalang oleh tembok. Apa tembok tersebut? Tembok tersebut adalah realita bahwasanya kedua orang tuanya atau salah satunya memiliki penyakit turunan. Jadi mereka pasti memikir dua kali untuk memiliki anak karena mereka tahu bahwa itu kan menurun kepada anaknya. Maka dari itu hadirnya kami di sini untuk memperbolehkan bayi tabung dan rekayasa genetika itu
sendiri, namun hanya dengan konteks untuk mencegah penyakit turunan, dan pun prosedur ini hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit yang terbukti kompeten. Apa parameter dari rumah sakit yang kompeten ini? Saya rasa Howard sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa rumah sakit yang kompeten itu adalah mempunyai dokter yang bisa mengenangani hal ini. Lalu ini pun saya pun bertanya kepada siswawan, bagaimana siswawan mereka akan mencegah penyakit turunan itu turun kepada bayi mereka jika mereka tidak melakukan tindakan apa saja, jika mereka hanya membawakan mekanisme yang tidak terlalu berdampak pada akhirnya. Oke, lalu apa dampak bayi tabung dan rekayasa genetika ini? Satu, apa dampak bagi pasangan itu sendiri? Pasangan yang awalnya terbatas oleh hal ini karena mereka mempunyai penyakit turunan, ataupun mereka masih merasa senang karena pada akhirnya mereka mempunyai solusi bagaimana mereka bisa melahirkan seorang anak yang mereka mereka berikan kasih sayang tanpa harus menurunkan penyakit mereka. Kedua, apa dampak bagi anak itu sendiri? Saya rasa mereka bukan dari mereka sudah bilang bahwa mereka tidak perlu hidup untuk berupaya dan untuk siksaan akibat penyakit yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Pun dalam jalan terhormat, mari kita lihat seperti di negara ini contohnya. Di negara mereka mengimplementasikan baik tabung dan rekayasa genetika, namun hanya dalam konteks kasus sepasang suami istri yang sah dan dilakukan menghilangkan penyakit turunan itu sendiri. Lalu apa dampak bagi mereka? Dan mereka akan banyak bayi lahir tanpa penyakit turunan dari orang tuanya. Dan pun saya rasa mari bandingkan dari antara kedua sisi yang dapat menangani penyakit turunan dari orang tua itu sendiri adalah pihak kami yang sudah rasa bangga berinformasi. Oke, terima kasih untuk pembicaraan dari Info. Selanjutnya saya persilakan pembicaraan dari Info. Melanjutkan kasus dalam hitungan 3, 2, dan 1. Bingung kemana anak mereka ketika mereka bilang, ketika mereka mengkhawatirkan bahwa misal ada sepasang suami istri yang misalnya salah satunya itu memiliki penyakit genetika. Saya rasa tidak ada yang bisa menjamin bahwa nantinya anak mereka itu bakal tidak ada yang bisa menjamin bahwa penyakit keturunan yang dimiliki oleh salah satu orang tuanya itu bakal turun ke anaknya. Jadi ketika kamu mengkhawatirkan hal ini, pada akhirnya tidak akan seefektif itu. Tapi mereka bilang banyak seorang ibu yang tidak bisa mempunyai anak di status quo. Juri, kami rasa bayi tabung ini dilakukan karena susah memiliki anak, bukan karena masalah penyakit keturunan. Tetapi ketika penyakit bayi tabung ini emang dihadirkan karena ketika kamu berputar-putar di pembahasan mengenai bayi tabung ini, padahal bayi tabung ini nggak punya kaitan dengan penyakit keturunan itu sendiri. Jadi apa yang kamu bawa kalian tadi itu sebenarnya tidak ada arahnya. Dua, mereka akan memberikan subsidi di kalangan bawah. Bingung subsidi seperti apa yang akan mereka berikan dan apakah subsidi ini akan berjalan dengan baik. Kalaupun kami rasa subsidi ini nggak bisa dijadikan sebuah mekanisme yang bisa menjawab bagaimana kalangan bawah itu bisa mendapatkan atau bisa menjalani bayi tabung atau rekayasa genetika ini. Karena sadari juri, bayi tabung dan rekayasa genetika ini biayanya itu sangat mahal. Jadi kalau hanya memberikan subsidi itu tidak akan membantu kalangan bawah itu. Karena kamu mungkin hanya memotong beberapa persen dari biaya awal, padahal biaya awalnya itu udah mahal. Oke, mereka ini saya akan menjawab beberapa pembuktian yang diberikan oleh ketiga mereka. Bagaimana di sisi kami akan mengatasi penyakit keturunan ini. Juri, mekanisme di sisi oposisi, pemerintah akan menyediakan program screening gratis yang dimana ini
mengillustrasikan bagaimana kedua orang tua ini mungkin menjalankan sebuah program terlebih dahulu agar pada akhirnya keturunan itu nggak bakal turun ke anaknya. Tapi bayangkan juri, satu, ini masalah moral dan etika kemanusiaan. Ketika anak itu lahir, mereka dua, beban biaya akan naik karena bayi tabung dan rekayasa genetika ini akan mahal. Pada akhirnya pihak pro tidak dapat menjawab bagaimana ini akan merata ke semua kalangan juri, karena ini yang hanya dapat melakukan ini hanya kalangan atas atau yang memiliki ekonomi lebih. Pada akhirnya di sisi kamu tuh enggak se efektif itu. Oke, tapi mari lihat dampak di sisi kami. Di sisi mereka ini nggak akan berjalan seefektif itu pada akhirnya, karena pada dasarnya penyakit keturunan ini nggak menentu akan diturunkan ke anaknya. Misal penyakit genetika ini kamu akan merubah sel yang rusak misalnya, tetapi ketika kamu merubah sel yang rusak, ketika kamu merubah sel yang rusak, artinya sel yang lainnya itu akan mempengaruhi diri. Jadi pada dasarnya di sisi mereka dari awal mereka akan menciptakan ketimpangan itu sendiri. Tapi mari lihat kepercayaan masyarakat terhadap dokter itu. Bayangkan ketika orang ini sudah mengeluarkan biaya yang banyak, mereka sudah melalui program yang banyak, tetapi ketika bayi mereka lahir, bayi itu tetap cacat, dan pada akhirnya orang tua itu akan pada akhirnya kepercayaan masyarakat atau orang tua kepada dokter itu akan runtuh, dan bagaimana pemikiran masyarakat sendiri. Oke, untuk kasus dari tim kontra, saya persilakan kepada pembicara tersebut. Saya akan mulai dalam 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, di sisi kami itu solusinya sudah tercapai. Kami sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana di sisi kami itu akan tetap efektif. Kami juga sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana rekayasa genetika itu mengubah pemikiran masyarakat, dan pada akhirnya kami berhak untuk menang. Mengapa mereka kalah? Mereka tidak menjelaskan keberhasilan di sisi mereka itu seperti apa, sehingga argumen mereka sedar tadi itu akan sia-sia. Bangga menolak mosi. Untuk kasus secara keseluruhan, saya persilakan pembicara tersebut. Komposisi untuk kasus dalam 3, 2, dan 1. Juri sadari mengapa lawan kalah. 1. Mereka tidak menjelaskan tindakan seperti apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi penyakit turunan. 2. Karena masih berputar-putar pada argumen yang menyerang tim kami, padahal itu sudah dibina dari awal. Mengapa kami menang? 1. Juri sadari kami sedari awal menjelaskan apa yang kami tekankan, bahwa di sisi kami ingin mencegah penyakit turunan. Yang kedua, karena kami memikirkan bagaimana pihak dari pasangan yang mempunyai penyakit bisa memiliki buah hati. Yang ketiga, kami sudah menjelaskan bahwasanya tidak akan ada keseimbangan karena